Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kelas Transformasi Digital KMMI Universitas Semarang. Pada materi ini kita akan membahas mengenai pelanggaran kode etik dunia IT. Materi ini masih lanjutan dari materi etika dan profesi. Oke, sebagaimana kita sudah pelajari di video sebelumnya, bahwasanya perkembangan IT ini menimbulkan suatu habit yang baru, menimbulkan atau menghasilkan susunan kehidupan yang baru. Selain itu, berarti kalau susunan kehidupannya baru atau tatanan kehidupannya baru, maka terdapat kode etik atau aturan-aturan atau norma-norma yang harus kita pahami, kita taati dalam rangka kebaikan bersama. Tentunya kemarin sudah kita bahas bahwasanya kode etik ini khususnya di dalam penggunaan transformasi digital atau perkembangan teknologi IT ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dewasa ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia IT bisa berkaitan dengan kriminalitas, terciptanya hoax, terciptanya hate speech dan lain sebagainya yang mengakibatkan pada kerana kriminal. Ya, sudah cukup banyak di Indonesia saya kira kasus-kasus pelanggaran IT yang sampai pada meja hijau. Nah, ada beberapa aspek tinjauan pelanggaran kode etik. Yang pertama, aspek teknologi. Pada prinsipnya, teknologi ini ibarat pedang bermata dua. Tentunya dia punya sisi positif, dia juga punya sisi negatif. Tergantung bagaimana sisi kita menggunakannya. Sama halnya seperti pisau saya kira. Pisau itu kalau digunakan dengan baik ya Anda bisa gunakan untuk memotong bahan makanan sehingga menjadi masakan yang sangat enak. Kalau digunakan dengan salah, bisa jadi alat untuk melakukan kejahatan, tindak kejahatan. Jadi tergantung pada bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Ya. Contoh lagi teknologi nuklir dapat memberikan sumber energi, tetapi nuklir juga bisa menghancurkan. Contoh hancurnya Hiroshima dan Nagasaki juga karena nuklir. Sama sehalnya dengan komputer ya saya kira. Tadi sudah kita bahas, tentunya teknologi yang berkembang di komputer sangat besar sekali. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, mungkin bisa jadi ajang silaturahim, ajang untuk promosi, ajang untuk eksistensi, berkarya, dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi ada beberapa oknum ya yang saya kira menggunakan teknologi IT ini untuk semisal ujaran kebencian, kemudian memberitakan berita hoax ya, kemudian kejahatan-kejahatan yang lain seperti e-commerce ya, misal ada penipuan pengiriman atau penjualan barang dan lain sebagainya. Nah, ketika teknologi ini tadi bermata dua, bisa untuk hal yang baik, bisa juga untuk hal yang buruk. Tentunya hal ini akan merambat kepada aspek yang lain, yaitu aspek hukum. Nah, tentunya negara kita adalah negara hukum ya. Tentunya hal ini ketika terjadi suatu pelanggaran, maka salah satu kompensasi yang muncul adalah atau konsekuensi yang muncul adalah dari aspek hukum. Hukum untuk mengatur tentunya aktivitas internet, terutama yang berhubungan dengan kejahatan maya. Karena sampai sekarang perdebatannya pun masih cukup banyak ya, terutama untuk hate speech. Ini masih jadi polemik ya di Indonesia. Saya kira untuk beberapa kasus kayak pembobolan hacking, carding dan lain sebagainya, semua orang sudah cukup sepakat saya kira bahwa itu adalah masuk dalam ranah kriminalitas. Tetapi di beberapa aspek misal hate speech, kemudian ujaran berita hoax dan lain sebagainya, ini beberapa masih cukup diperdebatkan. Nah, ada dua pandangan yang paling tidak bisa kita lihat dari aspek hukum. Karakteristik bahwasanya aktivitas internet itu adalah karakteristik komunikasi lintas tanpa batas ya. Lintas negara, lintas kebudayaan, lintas benua tanpa adanya teritorial. Tentunya ketika tidak ada teritorial, maka hukum ini menjadi hukum yang hukum internasional ya, ataupun hukum yang sifatnya sangat umum. Nah, sistem hukum tradisional, tentunya the existing law, yang justru bertumpu pada batas-batas teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas internet. Tentunya kalau Anda mungkin pernah lihat atau pernah dengar beberapa kasus-kasus pelanggaran etik
yang sudah di ranah hukum, ini tentu polemiknya sudah luar biasa. Contoh, ada hacker Indonesia bobol website Malaysia. Dia mau dihukum di mana? Pelakunya di Indonesia, orangnya orang Indonesia, kejahatannya dilakukan di Indonesia, tetapi imbasnya ada di Malaysia. Maka ini aspek hukum yang harus melakukan transformasi. Jadi akibat dari perkembangan IT, maka hukum pun juga harus bertransformasi untuk melakukan ataupun mereformasi hukum di bidang IT. Tentu tadi ya, dilemanya dihadapi oleh hukum tradisional menghadapi fenomena cyberspace ya. Tentunya butuh semua negara membentuk satu regulasi yang komprehensif, yang sanggup untuk memadai hukum internasional. Nah, tentunya aturan hukum yang akan dibentuk harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum, the legal need, pada pihak yang terlibat dalam transaksi lewat internet. Kembali lagi ya, karena tadi memang komunikasi, ini masuk dalam materi komunikasi data ya nanti. Jadi kalau kita bicara bagaimana internet ini atau informasi ini berjalan, ini sebenarnya kita berbicara mengenai komunikasi data. Ya, bisa data itu dalam bentuk data legal formal ya, bisa juga data nominal. Contoh gini, kalau Anda punya uang 100 juta, Anda taruh di bawah koper, Anda tenteng di koper 1 miliar semisal, maka Anda butuh tas atau koper yang cukup besar untuk 1M. Beda kalau uang Anda cuma 1 juta, pakai dompet aja mungkin masih kelihatan tipis. Tapi bayangkan kalau orang punya rekening 1 triliun dengan orang yang punya rekening cuma 100 ribu. Dia masih pegang satu fisik yang sama. Yang beda hanya nominalnya saja. Ini ya yang perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok ya. Jadi kalau Anda punya GoPay lah, nggak usah jauh-jauh, GoPay Anda 100 juta. Dengan orang yang GoPay-nya cuma 50 ribu, 100 ribu, saya kira bentuknya masih sama. Hanya beda nominal nolnya saja. Itu ada orang iseng buang 03 di GoPay Anda, wassalam, habis ya. Jadi itu masuk dalam komunikasi data, sangat penting sekali. Nah, hukum harus diakui bahwa yang ada di Indonesia seringkali belum dapat menjangkau penyelesaian kasus kejahatan komputer. Memang kalau kita lihat di Indonesia sudah ada UU ITE, nanti kita coba singgung sedikit saja. Kita singgung beberapa undang-undang yang ada di Indonesia. Saya kira teman-teman yang di bidang hukum jauh lebih paham ya. Nanti kita bisa diskusikan di forum diskusi. Kalau kita lihat memang di Eropa atau di Amerika atau di beberapa negara Asia maju seperti China, Jepang, kemudian Korea, hukum-hukum di bidang IT ini cukup jauh lebih awal ya. Di Indonesia ITE ini masih ada yang bilang UU Undang-Undang Pasal Karet ya. Dan tentunya ini membutuhkan pengetahuan jaksa, cara wawasan yang cukup luas di bidang teknologi ya. Karena saya kira IT ini butuh anak-anak muda. Sedangkan kalau kita lihat jaksa-jaksa kita itu memang mayoritas punya pemahaman IT-nya, kalau menurut saya masih kurang. Ya. Meskipun seringkali kalau kita lihat kasus-kasus yang melibatkan UU ITE ini biasanya menghadirkan para pakar ya. Tentunya sudah ada yang mengakomodir. Tapi paling tidak jaksa pun, kemudian para penegak hukum juga harus melek terhadap teknologi supaya mereka punya pandangan yang lebih wise, lebih bijak. Sementara hukum Indonesia ini masih memiliki kemampuan yang terbatas di dalam penguasaan terhadap teknologi informasi. Saya kira itu ya. Jadi masih cukup banyak di Indonesia orang-orang yang gaptek. Jadi ini saya kira penting sekali bagi teman-teman yang basicnya dari fakultas hukum ya, untuk memahami bagaimana konsep, bagaimana cara kerja di bidang IT. Jadi nanti saya kira dengan pemahaman yang baik, saya kira teman-teman di bidang hukum akan mampu memberikan decision. Nanti dia hubungannya dengan profesionalisme, mampu menganalisa dan mampu memberikan decision yang jauh lebih tepat. Contoh kayak yang tadi sempat saya bahas atau di video sebelumnya saya bahas tentang kasus pengiriman COD. Itu status hukumnya bagaimana nanti semisal gitu ya. Orang kurir hanya mengantar, barang belum dibayar, kemudian barang sudah terlanjur dibuka, dirusak, bahkan terjadi, kalau kita lihat di sosial media,
kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar, maka ini kalau diproses secara hukum pun bisa, tetapi di Indonesia kita lebih mengenal hukum secara kekeluargaan. Nah, ya ini bisa saja ya saya kira. Kemudian ada aspek pendidikan. Nah, ini efek yang saya kira cukup banyak ya, terutama pembelajaran daring sekarang ini bukan dalam rangka pelanggaran etik, bukan, tetapi aspek dari perkembangan IT seperti ini di kala pandemi, perkembangan IT sangat penting atau sangat berperan ya. Dalam aspek pendidikan tentunya kode etik hacker ada kepercayaan bahwa berbagai informasi adalah hal yang sangat baik dan berguna. Sudah merupakan kewajiban atau kode etik bagi seorang hacker untuk membagi hasil penelitiannya dengan cara menulis code yang open source untuk memberikan fasilitasi untuk mengakses informasi tersebut dan menggunakan peralatan pendukung apabila memungkinkan. Artinya gini, secara aspek pendidikan, bahwasanya kalau kita lihat orang-orang yang melakukan pelanggaran di bidang IT, di video sebelumnya sudah sempat saya bahas, ada beberapa klasifikasi menurut saya. Kalau kita berbicara mengenai hacker, cracker, itu justru pelanggaran IT yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya knowledge tinggi di bidang, tentunya di bidang IT ya. Banyak contoh kasus yang terbaru kemarin, di kasus Merdeka Belajar ini saya masih ingat, kemarin koordinator Merdeka Belajar menyampaikan ke saya bahwasanya website Merdeka Belajar itu terdapat suatu bug. Kebetulan ada mahasiswa yang mencoba masuk ke celah tersebut, kemudian menganalisa dan menginformasikan ke admin, ini websitemu ada celah di bidang ini, cara nutupnya kayak gini, maka dia bisa lakukan kolaborasi. Tentunya jadi ini konotasi saja ya, saya kira kalau kita masuk kemudian kita menginformasikan ke tuan rumah, ini menjadi nilai positif. Karena bahasa, ada satu anekdot seperti ini, hanya maling yang bisa tahu celahnya maling. Asumsinya gini, hanya orang yang, kalau kita mau cari, jadi kalau kita bicara mengenai teknologi website, teknologi yang berhubungan apapun dengan teknologi, itu pasti punya celah untuk dimasuki. Contoh orang bobol password Facebook dulu gampang, sekarang menjadi susah. Kenapa? Karena celah-celah untuk masuk ini sudah ditutupi semua. Ya. Nah, kalau orang bisa masuk, kemudian dia keluar, kemudian menginformasikan kepada si pemilik, ini menjadi nilai plus secara pendidikan. Yang merusak ketika Anda masuk ke dalam suatu sistem, illegal access, kemudian di dalam Anda merubah data, merubah informasi, atau membagikan celah ini ke orang lain sehingga orang lain mampu keluar masuk tanpa izin. Nah, ini yang menjadi pelanggaran. Tapi kalau Anda masuk, kemudian Anda menginformasikan ada celah di bagian sini, kemudian tentunya menginformasikan kepada pihak yang berwenang ya, dalam hal ini adalah pengelola website, ini jadi poin yang cukup menjanjikan atau sangat penting. Nah, aspek ekonomi. Nah, kita melihat ya, tadi sempat saya bahas, kita bahas beberapa aspek ekonomi. Tentunya dengan lahirnya teknologi IT ini, hal yang paling dekat dengan kita adalah menjamurnya e-commerce. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kemudian apalagi JD.id, Lazada, dan seterusnya. Sangat banyak, kita mengenal ada eBay ya. Maka ini akan menimbulkan gaya baru. Nah, di Amerika untuk merespon ini sebagai benar pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya, yaitu paradigma ekonomi berbasis jasa, from manufacturing based economy to service atau based economy. Akan tetapi pemanfaatan teknologi yang tidak baik bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Ya, contoh kalau ada orang, contoh yang paling sederhana lah, hal yang paling sering terjadi di Indonesia, orang beli apa yang dikirim apa, kan gitu ya. Contoh, saya beli iPhone harga 500.000, ternyata yang dikirim sabun mandi. Ini masih sering, bukan sering ya, saya kira masih terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara di awal tahun 2006, 2007, ketika e-commerce belum sebaik sekarang, penipuannya jauh lebih masif. Kalau sekarang biasanya ketika ada promo-promo yang tidak lazim saja ya, hal ini bisa terjadi. Tapi kasus yang sekarang terjadi terakhir, saya kira yang cukup butuh pemahaman kita bersama, artinya butuh knowledge atau kita semua butuh pahamnya, itu adalah konsep COD. Karena ini ternyata di terakhiran cukup memberikan banyak problem.
ya, karena kita lihat beberapa kasus yang terjadi di sosial media. Aspek sosial budaya, tentunya tadi ya, karena interaksinya berubah dari person to person, sekarang jadi person to mesin. Anda pesen segala sesuatu, GoFood, kemudian GrabFood dan lain sebagainya. Sosial budaya. Jadi semuanya sekarang serba IT. Tentunya ada kebiasaan yang berbeda. Termasuk penggunaan ini ya, akibat sangat nyatanya adanya cybercrime ya. Dulu di awal-awal sampai sekarang mungkin beberapa orang masih enggan bertransaksi di internet menggunakan kartu kredit karena masih cukup banyaknya pembobolan akses kartu kredit atau card fraud ya yang dilakukan oleh Netra Indonesia. Jadi meskipun saya kira sekarang cukup banyak provider-provider yang sudah melakukan perubahan atau maintenance, menambahkan fitur-fitur security sehingga hal ini bisa dikurangi. Tapi kalau kita lihat 2-3 tahun yang lalu memang cukup banyak sekali kejahatan-kejahatan di bidang kartu kredit ini ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita cermati bersama karena tentunya dengan adanya teknologi yang berkembang, secara kebudayaan, secara kebiasaan dari kita pun akan berubah. Nah, ini beberapa penegakan hukum melalui Undang-Undang Indonesia. Kalau kita lihat ya, kita itu punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, material formil, Undang-Undang Hukum gitu ya, tentang telekomunikasi. Ini saya kira teman-teman di bidang hukum jauh lebih paham. Ini beberapa produk-produk hukum yang ada hubungannya dengan etika dan profesi, tentunya dengan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan elektronik ya, paten, hak asasi manusia, Bank Indonesia, hak cipta, dokumen perusahaan ya, tentang kerahasiaan, kemudian kekuatan hakim, tentang penyiaran karena hal ini yang sekarang masif, tentang hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, saya membahas cukup UU ITE saja di Indonesia karena ini yang berkaitan dengan transformasi digital. Nah, di Indonesia ada beberapa materi yang diatur, ini salah satunya saja ya, nanti Anda bisa lihat lebih detail di Undang-Undang ITE, Anda cari di Google. Pengakuan informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum ya. Ini yang sekarang cukup sering terjadi di Indonesia. Anda komen terhadap suatu hal, misalnya yang terjadi pada kasus anaknya Usi Sulistyawati, kemudian kasus mungkin Anda pernah dengar Prita ya, mungkin di tahun 2000, saya agak lupa, 2010, 2010-an awal ya kira. Mungkin Anda pernah dengar Coin for Prita. Jadi ada seorang ibu yang mendapat pelayanan buruk terhadap suatu rumah sakit, kemudian dia menulis sesuatu di Facebook yang intinya komplain, kemudian dipenjarakan. Ya. Tanda tangan elektronik sekarang sudah bisa ya. Jadi pengesahan dokumen secara elektronik, jadi tanda tangan elektronik. Kalau kita lihat beberapa tanda tangan elektronik yang terbaru itu menggunakan barcode ya, di mana itu notifikasi ketika di-scan tentunya ada pembuktian terbalik bahwasanya dokumen ini sah secara hukum. Kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik banyak sekali sekarang ya. Nanti salah satu materi di transformasi digital ini akan membahas mengenai sertifikasi elektronik. Mungkin contoh yang paling dekat kemarin kartu prakerja. Kartu prakerja itu adalah bentuk hampir sama seperti KMMI sebenarnya. Kartu prakerja itu atau penyelenggaraannya ada suatu kursus, Anda menjalankan secara online, kemudian Anda dapat sertifikat. Di internasional ada Udemy, ada kalau nanti yang Microsoft itu biasanya lewat Certiport dan lain sebagainya. Termasuk BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada perkembangan digital di mana sertifikasi elektronik pun sekarang sudah disahkan. Kemudian penyelenggaraan sistem elektronik sekarang hampir semua sistem saya kira berjalan secara elektronik, pengadaan barang, lelang, sistem informasi, sistem keuangan dan lain sebagainya. Nah, beberapa materi perbuatan yang dilarang atau cybercrime yang diatur ya, di Indonesia. Jadi hati-hati teman-teman semua, konten ilegal, kesusilaan ya. Dulu mungkin Anda masih ingat ada foto tidak senonoh ya di Indonesia itu. Kadang-kadang kalau kita lihat konten ya, kita ini plus minus saya kira. Saya tidak melihatnya dari sudut agama, tidak. Itu nanti beda lagi. Tapi paling tidak secara konten memperlihatkan, kalau kita lihat sering lembaga sensor ya, bentuk
untuk wanita yang bagian atas ataupun merokok dan lain sebagainya, ini di kita tidak diperbolehkan. Perjudian di Indonesia tidak dilarang, konten ilegal maksudnya. Penghinaan, pencemaran nama baik. Jadi hati-hati ketika Anda menulis di media sosial. Ini bisa jadi hal yang tidak menguntungkan untuk Anda kalau korban melaporkan. Kemudian tentunya tadi disebutkan di bahwasanya bukti digital itu bisa jadikan barang bukti ya, foto, kemudian komen dan lain sebagainya. Akses ilegal, interfacing ilegal tentunya tanpa izin ya. Gangguan terhadap data, Anda masuk ke sistem kemudian melakukan gangguan terhadap sistem, Anda membobol sistem, kemudian ngacak data atau memberikan malware, virus dan lain sebagainya, ini juga Anda bisa dipidanakan. Penyalahgunaan alat atau perangkat ya, membacakan dan lain sebagainya. Ini beberapa bunyi dalam Undang-Undang ITE. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Entah itu teks, kalau kita bicara data di dalam internet itu bisa teks, audio, video, ataupun image. Ini yang umum ya. Teks, tulisan, kemudian audio dalam bentuk suara. Jadi menyadap pembicaraan orang itu tidak boleh, kecuali KPK gitu kalau saya salah ingat. Kemudian video ataupun image. Adapun dalam pasal 31, semisal setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain, ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi memang tidak boleh. Ya, meskipun kalau kita belajar di IT ada, kita bisa lihat, misal saya dan Pak Febrian melakukan WA atau telepon, di tengah-tengahnya dilakukan penyadapan bisa. Itu biasanya memang lembaga-lembaga tertentu saja yang punya otoritas untuk melakukan penyadapan. Contoh dari KPK misal. Nah, ini adalah contoh kasus pertama cybercrime di Indonesia ya. Dulu ada kasus Mustika Ratu. Ini kasus cybercrime pertama di Indonesia yang disidangkan. Kasus ini masuk dalam kasus kategori defacing. Nah, waktu itu belum usai perbedaan pakar mengenai perlu tidaknya cyber law di Indonesia. Ini sebelum ada Undang-Undang ITE ya. Tiba-tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disidangkan kasus cybercrime. Pelakunya menggunakan domain mustikaratu.com untuk kepentingan PT Mustika Birto, pemegang merek kosmetik Sari Ayu. Akibat penggunaan domain name Mustika Ratu ini, PT Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri. Pasalnya mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di website tersebut. Mereka kebingungan ketika menemukan website mustikaratu.com yang isinya justru menampilkan produk-produk belia dari Sari Ayu, yang notabene adalah pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik. Jadi ini kasus di mana awal di Indonesia ya. Jadi brand Mustika Ratu, saya kira Anda sudah pernah dengar, nama webnya itu dipakai oleh orang lain. Ini kasus di Indonesia cukup banyak sekali waktu itu terjadi di akun-akun domain ya. Jadi ada orang yang waktu itu beli domain dengan murah kemudian menjual lagi. Dulu ada beberapa teman saya yang kerjaannya adalah membeli domain. Ini di awal-awal tahun 2000. Dia kira-kira nanti ada XL belum punya website, maka dia beli domain xl.com. Oh, ini belum punya website, saya beli domain dengan nama tersebut. Kemudian kalau nanti mereka butuh, kita bisa jual dengan harga mahal. Ini cukup banyak waktu itu dan cukup berhasil bisnis ini waktu itu ya. Nah, hal ini juga waktu itu terjadi ya, kasus-kasus nama brandnya itu dipakai, itu tidak boleh. Kalau ini di kasus hukum, waktu itu belum ada Undang-Undang ITE. Ketika Undang-Undang ITE pernah ada waktu itu, ada juga kasus misal kasus punya Bank BCA. Bank BCA punya ada seseorang bikin website yang hampir sama seperti Bank BCA, klikbca.com. Kliknya pakai K dan ada yang pakai C. Banyak orang yang nyasar ke website yang memang cloningan ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan username dan password untuk akses ke e-banking. Nah, ini beberapa kasus cybercrime. Nah, waktu itu didakwa dengan pasal 382 KUHP mengenai perbuatan curang dalam perdagangan. 1 tahun 4 bulan. Ini termasuk dengan praktek monopoli. Nah, kasus media internet. Mungkin ini sebagian dari Anda mungkin masih kecil ya. Ini tahun 2004 itu
Saya kuliah 2006. Waktu itu ini KPU pertama kali ya, dia sudah menggunakan web waktu itu. Saya masih ingat namanya Mas Dhani Firmansyah. Usianya masih sangat muda. 25 tahun, beliau adalah konsultan IT. Beliau membobol website KPU, kemudian mengganti nama partainya menjadi ada nama Partai Kolor Ijo, Mbah Jambon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan fitur SQL injection. Ini fitur untuk yang paling mudah ya, saya kira yang paling umum digunakan untuk membobol suatu situs pakai SQL injection. Dia ditangkap di tahun 22 April 2004. Dan akhirnya memang Dhani Firmansyah itu kalau saya tidak salah ingat, dia malah dijadikan sebagai anggota untuk tim cybercrime. Karena waktu itu belum marak orang bisa membobol situs dan lain sebagainya. Nah, dia menjadi kalau saya tidak salah ingat ya, jadi tim pertimbangan untuk tim ahli. Oh, ini untuk security-nya. Karena tadi istilahnya orang yang tahu celahnya maling ya sesama maling. Bukan berarti ini beliau maling, bukan ya, tetapi orang yang tahu di mana celahnya website itu bolong, bisa dibobol adalah memang orang-orang yang punya pengetahuan di situ. Tentunya yang terus mengupdate. Nah, ini definisi kode etik, meskipun kita sudah bahas ya. Tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, tentunya kalau di kita di Indonesia adalah berdasarkan undang-undang, norma ya, bahwasanya apa yang boleh, apa yang tidak, ini juga kita harus pahami. Tentunya hate speech, berita bohong, dan lain sebagainya ini melanggar etika. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa harus lebih jeli lagi untuk melihat apakah perbuatan saya ini melanggar hukum atau tidak. Karena hal yang sangat remeh saya kira beberapa yang terjadi di masyarakat itu komen dengan kalimat kasar, membuat video yang mungkin ada unsur asusilanya atau lain sebagainya. Ini ketika orang keberatan bisa mengajukan. Bahkan saya masih ingat ada kasus yang beberapa orang bilang tidak bermutu. Ada orang menggugat kalimat anjay, ya, Anda masih ingat. Itu kan hal yang sangat sepele ya, beberapa di masyarakat saya kira kalimat-kalimat untuk guyonan. Nah, ini jadi hal-hal yang sangat penting ya saya kira karena kita diikat oleh aturan kode etik. Jadi sangat penting sekali untuk menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas kita, supaya tidak terjadi ujaran berita bohong ataupun ujaran kebencian ya. Ini saya kira fungsi kode etik sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini kita singkat saja. Ada pedoman bagi anggota profesi kalau memang Anda masuk dalam asosiasi profesi ya, memberikan controlling ke masyarakat tentang apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Kemudian kode etik profesi mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika. Jadi kalau kita berbicara mengenai kode etik profesi. Oke, saya kira itu untuk materi kita tentang pelanggaran kode etik dunia IT. Untuk jika ada pertanyaan nanti Anda bisa tulis di kolom diskusi. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Saya Khairuddin. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.